Akhirnya 5 orang tersangka penembakan muara, 50 tahun, tokoh masyarakat yang juga relawan Capres nomor urut 2, Prabowo Gibran di kawasan Banyuates, Sampang, berhasil ditangkap tim Jatanras di Treskrimum Polda Jatim. Mereka berinisial tersangka MW, 37 tahun, warga Sampang, berstatus sebagai kepala desa, Kades, di Kabupaten Sampang. Kemudian, tersangka R, 31 tahun, warga Pandaan, Pasuruan. Tersangka HH, 32 tahun, warga Pandaan, Pasuruan. Lalu, tersangka H, 52 tahun, warga Banyuates, Sampang. Dan, tersangka S, 64 tahun, warga Banyuates, Sampang. Oke, baik Tribuners, jadi 5 orang tersangka penembakan muara 50 tahun, tokoh masyarakat yang juga merupakan relawan dari Capres nomor urut 2 Prabowo Gibran yang di kawasan Banyuates Sampang berhasil ditangkap oleh tim Jatanras di Treskrimum Polda Jatim beberapa waktu yang lalu. Dan 5 orang tersangka ini berinisial W 36 tahun yang berstatus sebagai Kades, kemudian AR 32 tahun warga Pasuruan, SHH 31 tahun warga Pandaan, dan H 31 tahun warga Banyuates Sampang, dan S warga 53 tahun warga Banyuates Sampang. Jadi menurut keterangan dari pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum tadi, bahwasanya memang si kelima tersangka ini memiliki peran masing-masing. Yang pertama yakni W yang merupakan otak sekaligus pendana dan penyedia akses kendaraan dan senjata api yang dilakukan eksekusi terhadap orang yang diperintah oleh dia. Dia ini berstatus sebagai Kades dan kemudian dia memerintahkan, mengotaki dan merencanakan aksi penembakan tersebut dengan memerintah si H dan si R. Dan si tersangka W ini yang 36 tahun yang berstatus sebagai Kades ini juga dia menyediakan senjata api, 2 senjata api dan beberapa kendaraan bermotor yang memang akan digunakan sebagai sarana eksekusi atas kejahatan yang dilakukannya. Kemudian si W ini juga menyediakan uang yang nanti akan digunakan oleh para eksekutor untuk menjalankan aksi kejahatannya itu jumlahnya sekitar 50 juta yang nanti diserahkan pada si eksekutor utama yang berinisial AR 32 tahun warga Pasuruan. Dia menerima 50 juta dari tersangka utama otaknya tadi yang merupakan berstatus sebagai Kades. Dia juga menjadi eksekutor utama yang melakukan penembakan dengan menggunakan pistol SNW. Dan dia sebelum melakukan aksinya juga melakukan upaya pengintaian selama 6 hari. Dan kemudian setelah berhasil melakukan eksekusi atau perintah untuk melukai korban, maka si AR ini membagi uang 50 juta yang didapat dari tersangka utama W ini kepada beberapa tersangka lainnya. Kemudian sosok tersangka si HH, berinisial H 31 tahun ini, warga Pandaan ini, dia bertindak sebagai joki motor NMAX yang digunakan oleh AR dalam menuju ke lokasi untuk melancarkan aksi penembakan tersebut. Dan si HH ini memiliki atau memperoleh upah dari setelah menjalankan aksinya itu sekitar 5 juta rupiah. Kemudian tersangka lainnya berinisial H 31 tahun warga Banyuates Sampang. Ia merupakan warga di sekitar lokasi yang turut membantu 2 eksekutor utama itu untuk melancarkan aksinya itu dengan memberikan informasi keberadaan korban beberapa hari sebelum menjelang hari H eksekusi tersebut. Dan kemudian tersangka si S 53 tahun warga Banyuates, dia juga diminta untuk mengawal mekanisme pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh 2 orang tersangka utama yang menggunakan kendaraan bermotor NMAX dan menggunakan senjata api pistol revolver. Dan menurut keterangan dari Kombes Pol Toto Suharyanto selaku Direktur di Treskrimum Polda Jatim mengenai motif, ternyata motif yang dilakukan oleh kelima orang tersangka ini yang hasil dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, biasanya motifnya berkaitan dengan dendam pribadi yang dialami oleh si otak kejahatan ini, yang dulu mengaku anak buahnya pernah menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh korban si M Muarah ini ya, 50 tahun yang saat ini masih terbaring di Rumah Sakit RSUD Dr. Sutomo. Kemudian Direktur di Treskrimum Polda Jatim Kombes Pol Toto Suharyanto juga menegaskan bahwasanya untuk insiden kejahatan ini tidak ada motif unsur politik menjelang pemilu 2024. Dan mengenai konstruksi hukum, ketiga orang tersangka yang merupakan eksekutor itu
akan dikenai pasal 353 percobaan pembunuhan dengan ancaman kurungan penjara sekitar 7 tahun. Kemudian untuk dua tersangka utama si W dan si AR dikenai pasal 1 Undang-Undang Darurat atas kepemilikan senjata api yang dengan ancaman kurungan penjara sekitar 20 tahun.